Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fid din talabatal ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita kembali berzikir kepada Allah, kembali senantiasa menghadirkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang hakikatnya tidak ada kebutuhan kita yang paling besar di dalam hidup ini kecuali adalah kebutuhan untuk agar kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan untuk kita selalu kembali menutup kemiskinan-kemiskinan kita yang sesungguhnya di dalam hidup, kelemahan-kelemahan kita yang sesungguhnya di dalam hidup, untuk kembali meraih ta'abudiyah, meraih penghambaan yang sesungguhnya kepada Rabbul Alamin, kepada sesembahan yang maha benar, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menasihatkan, memperingatkan hakikat semuanya ini kepada kita. Antumul fuqara'u ilallah. Hakikatnya kita semuanya adalah orang-orang yang kemiskinan kita, kefakiran kita adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memperingatkan terputusnya seorang hamba kepada Rabb-Nya hanya sesaat saja adalah merupakan bencana dan penderitaan, melebihi bencananya seorang manusia, seorang hamba dicabut nyawanya. Tidak ada harganya manusia, rendahnya manusia adalah kembali kepada gagalnya manusia sedetik pun, sesaat pun,
untuk selalu mendapatkan dzikrullah, selalu mendapatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesembahannya, kepada Rabb-nya. Terputusnya hati manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka semuanya akan menjadi fitnah dan semuanya akan menjadi musibah. Apalagi ayyuhal ikhwah, apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abdurrahman tentang sebuah nikmat yang besar yang diperingatkan oleh Allah, yang sebenarnya nikmat ini tidak bisa dipisahkan dari semua kewajiban-kewajiban kita kepada sesembahan kita. Sesembahan kita yaitu Rabbul Alamin. Sebagaimana tadi telah dinasihatkan oleh beliau, kalau kita punya banyak jalan yang Allah wajibkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dari kewajiban-kewajiban berupa ibadah-ibadah kita, khususnya adalah ibadah salat maktubah yang Allah wajibkan, dan masih banyak wajib-wajib yang Allah amanahkan kepada kita, yang sebenarnya banyaknya wajib-wajib yang Allah amanahkan kepada kita bukanlah hanya semata taklif, bukan hanya semata karena memang kita beriman kepada Allah kemudian Allah wajibkan kepada kita. Karena memang kita ingin menjadi orang yang beriman, maka sudah menjadi tuntutan kita wajib ini, wajib ini, wajib ini. Bukan seperti itu. Karena hakikatnya Allah mewajibkan kita dengan wajib ini, wajib ini, wajib ini. Allah tidak butuh pada wajib-wajib itu. Wajib-wajib yang Allah wajibkan kepada kita sebagai orang beriman, sebenarnya kitalah yang harus mewajibkan kepada wajib-wajib itu. Karena itu adalah hajat kita untuk menjadi la yazalu yataqarrabu ilallah. Itu adalah kebutuhan kita untuk selalu tidak pernah putus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tidak hanya wajibkan yang wajib-wajib, Allah juga berikan kesempatan kepada kita yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Dan kita mestinya tidak memandang itu adalah wajib, itu adalah sunnah. Karena pada dasarnya Allah Azza wa Jalla memberikan ini adalah wajib, ini adalah wajib, kita harus kerjakan. Ini adalah sunnah, ini adalah sunnah, kita harus kejar, kita harus tambahkan. Yang kalau di dalam sekedar kita melihat salah satu faidah tentang ilmu wajib dan ilmu sunnah, maka kita mungkin akan memahaminya dengan pemahaman yang sangat sederhana. Ya wajib itu kalau kita tinggalkan berdosa. Kalau sunnah kita tinggalkan tidak apa-apa. Sehingga kalau kita tidak mengerjakan sunnah, ya berarti nggak apa-apa. Kalau kita misalnya melanggar yang wajib, ya nggak apa-apa juga, yang penting taubat. Ini adalah cara berpikir, cara memahami ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, ibadah-ibadah yang Allah sunnahkan, yang seakan-akan itu adalah perkara yang rendah, yang remeh. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan memberikan amanah yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, itu dikaitkan dengan wala yazaluna yataqarrabuna ilayya. Agar manusia itu, agar hamba-hamba itu tidak pernah berhenti mendekatkan diri kepada Allah.
Karena itu adalah berhentinya makhluk, berhentinya hamba mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya adalah inqita'ul qalbi, berputusnya hamba min rabbihi, dari Rabbnya. Ayo ikhwah, maka seperti yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika memperingatkan tentang wajib-wajib, tentang nawafil, apa yang mau kita kejar, apa yang mau kita cari. Yang mau kita kejar, yang mau kita cari adalah derajat yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, hatta uhibbah, sampai Allah mencintai kita. Itu yang mau kita kejar, itu yang mau kita cari. Dan ketika Allah Azza wa Jalla sudah tidak mencintai kita, hilang kecintaan Allah kepada kita, itu adalah alamat putusnya hamba kepada sesembahannya yang hak. Sehingga hilang kebahagiaan yang sebenarnya dengan sesembahan. Putusnya hamba dari Rabbul Alamin. Sehingga akan menjadi hilang wilayah dia untuk iyyaka nasta'in. Kalau sudah terputus dari iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, sudah tidak ada harganya manusia. Ini faedah yang perlu kita kembali memahami tentang hakikat hajat kebutuhan kita yang sebenarnya untuk selalu meraih kedekatan kepada Allah. Selalu meraih kemiskinan kita yang sesungguhnya kita tutup dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya jika seorang hamba itu faham apakah itu yang Allah wajibkan, apakah itu yang Allah sunnahkan, adalah wilayah yang sama. Wilayah untuk yataqarrabuna ilayya. Wilayah untuk selalu mendekatkan diri hanya kepada Allah. Dan kenapa kita harus mendapatkan wilayah itu? Agar kita meraih hatta uhibbah, sehingga Allah itu mencintai seorang hamba tersebut. Ayo ikhwah, ketika kita bisa kembali, kita bisa mendapatkan kecintaan kepada, itulah hakikatnya apa yang hendak kita raih untuk menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia yang meraih ketinggian nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini tambahan apa yang tadi sudah diperingatkan, dinasihatkan oleh beliau Ustaz Abdurrahman, agar kita tidak memahami hakikat yang wajib-wajib, hakikat yang sunnah-sunnah hanya dengan pemahaman satu faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau yang wajib itu ditinggalkan dosa, dan kalau dosa itu lebih rendah lagi tobat selesai. Kemudian kalau yang sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa. Ini yang menjadikan seringnya kita mengerjakan yang wajib pun gak ada harganya, apalagi mengerjakan yang sunnah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kalau tadi disampaikan oleh beliau Ustadz Abdurrahman bahwasanya a'dhamun nawafil ba'da al-wajibat adalah talabul ilmi, adalah ibadah ilmu, maka ini juga sama. Ini juga makna yang dinasihatkan oleh sebagian alul ilm. Dari satu sisi makna tentang ibadah talabul ilmi, dari satu sisi makna tentang hakikat nilai ilmu yang nafi. Terkadang seorang itu lupa
Seperti yang diperingatkan oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Naam, kalau kita kembali kepada sekedar menilai ilmu, kalau kita kembali sekedar menilai thalabul ilmi, kita nilai sebagai afdalun nawafil, afdalul mustahab. Kalau kita hanya sekedar menilai ilmu seperti itu, memang tidak salah. Tetapi kalau kita kembali memahami bahwasannya apa yang dinasihatkan oleh para ahlul ilm, apakah ada satu pun al-wajibat yang dikerjakan oleh seorang hamba, yang seorang hamba meraih ketinggian dengan wajib ini, kemudian dia raih dengan tanpa ilmu? Tidak akan ada. Kalau kita memahami bahwasanya wajibat yang paling tinggi adalah sholat 5 waktu. Apa maknanya sholat 5 waktu kalau seorang tidak meraih ikhlas? Apa maknanya sholat 5 waktu kalau seorang tidak meraih al-khusyuk? Apa maknanya sholat 5 waktu kalau rukun-rukunnya, wajib-wajibnya semuanya adalah rusak, tidak ada ilmunya? Dan untuk meraih ikhlas, untuk meraih khusyuk, untuk meraih menjalankan rukun, menjalankan wajib, menjalankan mustahab, tidak akan bisa lepas dari ilmu. Maka kalau sudah seperti itu, tidak akan mungkin kita bisa sekedar menilai makna thalabul ilmi, makna ilmu, kita nilai hanya sekedar dari satu faedah yang dinasihatkan oleh seorang ulama, bahwasanya ilmu thalabul ilmi adalah afdalul wajibat. Ini 2 faedah yang harus kita kembali senantiasa memahaminya, bukan hanya sekedar memahami dengan pemahaman-pemahaman yang rendah. Karena itu menjadi jelas apa yang tadi dicontohkan oleh beliau Ustaz Abdurrahman. Bukankah para nabi itu adalah sayyidul ulama? Bukankah para rasul itu adalah pemimpin para ulama? Bukankah para ulama-ulama itu adalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang melimpah? Justru sangat aneh kalau cara mereka semuanya memahami ilmu adalah sekedar afdalul wajibat, adalah hanya sekedar paling afdalun nawafil, paling utamanya ibadah sunnah. Maka seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman, untuk apa mereka harus istighol di dalam ilmu? Untuk apa para nabi berbolak-balik hidupnya sibuk dengan ilmu? Kan itu sunnah. Untuk apa para ulama-ulama sampai mereka jungkir balik setiap hari adalah urusan ilmu? Maka tentu menjadi jelas, meskipun mereka memahami satu makna bahwasanya ilmu adalah afdalun nawafil, paling utamanya ibadah sunnah, tidak mungkin mereka hanya memahami sekedar itu. Karena mereka tahu bahwasanya hakikat ibadah adalah kembali kepada ubudiyatul ilmi. Hakikat ibadah adalah kembali kepada ibadah ilmu. Karena ibadah ilmu adalah ibadah la tangqati, ibadah yang tidak bisa putus. Semua wajibat-wajibat yang Allah telah wajibkan kepada kita adalah muqayyadatun bizzaman wal makan. Muqayyadatun bizzaman, terbatas dengan zaman, terbatas dengan tempat. Coba lihat semuanya ibadah, mesti ada hubungannya dengan zaman, ada hubungannya dengan tempat. Ibadah puasa ada zaman, ibadah sholat ada zaman, ada makan. Semuanya terbatas, illa
ibadatul ilmi, kecuali ibadah ilmu. Bahkan ibadah ilmu ini menyertai semuanya ibadah-ibadah yang ada. Ibadah yang la tanqati. Karena itu ayolah ikhwah, ketika seorang pelacur, mujrimah yang berdosa, ada makna ibadah ilmu, memberi makan anjing yang kelaparan, kehausan, menjadi wasilah masuk surga. Ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang berbuat zina, yang kemudian dirajam, yang dari awal meminta dirajam, kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Allah mengampuni dosa-dosanya, bahkan ketika para sahabat semuanya berbisik-bisik untuk merendahkan wanita yang berzina, yang dirajam ini meninggal, Rasulullah SAW bahkan menjawab, hiya fil jannah, dia itu di surga. Dan tidak ada seorang hamba pun di dunia ini dimasukkan oleh Allah kepada jannah tanpa wasilah amal al-jannah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah sebenarnya termasuk apa yang tadi dinasihatkan oleh beliau Ustaz Abdurrahman. Persoalan-persoalan yang terkait dengan urusan al-ilmu nafi', yang kalau kita kembali khususnya di zaman-zaman ini, dan ini adalah bukan sesuatu yang baru, ini adalah sesuatu yang terjadi juga sebelum zaman-zaman kita. Karena hakikat nikmat ilmu adalah nikmat yang terus-menerus didatangkan oleh Allah di dunia ini setelah dunia ini menjadi tempat fitnah bagi anak Adam. Bahkan sejak awal ketika Allah membedakan dua hamba yang selamat dan satunya adalah hamba yang binasa, juga terkait dengan nikmat ilmu ini. Ada dua hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu menjadi hamba yang binasa abadi, dan satu menjadi hamba yang kemudian diterima oleh Allah kebaikannya. Iblis adalah hamba yang pertama kali bermaksiat, kemudian disusul Adam adalah hamba yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi iblis Allah tidak mengampuni, dan Adam alaihissalam Allah mengampuni. Memang kalau kita melihat hakikatnya karena iblis tidak bertobat kepada Allah. Adam adalah bertobat kepada Allah. Tapi kita harus melihat apa yang menjadikan Adam menjadi hamba yang gampang kembali kepada Allah. Tahu bagaimana kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan apa yang menghalangi iblis menjadi hamba yang tertutup untuk kembali kepada Allah, illa nikmatul ilmi, kecuali nikmat ilmu. Karena Allah mengajari Adam, melebihkan Adam daripada iblis dengan nikmat ilmu, sehingga Adam bisa merendahkan diri kepada Allah, iblis tidak bisa merendahkan diri kepada Allah. Adam ketika salah bisa memahami kesalahannya, dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara iblis tidak bisa memahami kalau dia adalah manusia yang salah, makhluk Allah yang salah. Di mana iblis mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan perkataan iblis ini ajhalun nas. Ini adalah ajhalul khalq,
paling bodohnya makhluk. Dia tidak punya ilmu untuk memahami kalau tanah itu lebih baik daripada api. Dan dia memahami api itu lebih baik daripada tanah. Dan itu berangkat dari apa? Dari tidak adanya nikmat ilmu. Dan Adam diberikan oleh Allah nikmat ilmu. Ini ayyuhal ikhwah. Kalau tadi Ustadz Abdurrahman memberikan contoh di mana kita untuk mendapatkan nikmat ilmu. Meskipun kalau kita kembali tadi memahami nikmat ilmu itu adalah afdalul mustahab atau afdalun nawafil. Tapi ayyuhal ikhwah, sebagaimana kita tahu kajian kita yang sebelumnya, tapi lihatlah Allah Azza wa Jalla, itu siapa yang ngantuk itu? Ayo, wudu biar nggak ngantuk. Ayo wudu. Ya. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan? Ternyata manusia itu diangkat oleh Allah. Manusia itu direndahkan oleh Allah kembali kepada nikmat al-ilmu nafi. Manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah, manusia direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nikmat al-ilmu nafi. Sebagaimana janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan ayyuhal ikhwah, sudah menjadi sunnah Allah memisahkan antara shadiqin dan kadhibin. Sudah menjadi ketentuan Allah memisahkan antara orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar, dan antara orang-orang yang kadhibin. Dan kita tahu semua wajibat, semua nawafil, semua mustahabbat Allah pasti akan membelah. Ada orang ahli salat yang benar, ada orang ahli salat yang kadhib. Ada orang ahli jihad yang benar, ada orang ahli jihad yang kadhib. Ada orang ahli dakwah yang benar, ada orang ahli dakwah yang kadhib, dan seterusnya. Dengan apa Allah memisahkan itu semua? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sudah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah selalu pisah antara orang-orang yang jujur, yang benar, dan antara orang-orang yang palsu. Khususnya di dalam amanah-amanah wajibat, amanah-amanah nawafil mustahabbat. Dengan apa Allah pisahkan? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dengan tidak pernah berhenti Allah itu mengumpulkan kita di dalam hidup ini dengan fitnah. Tidak akan pernah berhenti. Sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadis beliau, kama qala, di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang fitnah ini. Tu'radul fitan 'alal qulub. Fitnah itu selalu didatangkan oleh Allah pada hati-hati manusia. Ka'ardil hasir, seperti orang menganyam tikar. Udan, terus sedikit, enggak pernah berhenti. Kemudian Allah mengingatkan di dalam ayat tadi, dengan fitnah itu, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Allah mengetahui mana orang yang benar, wajibatnya benar, mustahabatnya benar, dan wala ya'lamannalladzi, dan Allah mengetahui alladzina, orang-orang yang mereka dusta. Ayo ikhwah, ini menunjukkan
Hari-hari ketika manusia itu mengambil kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya dengan wajibat, dengan mustahabat, akan selalu dihadapkan dengan fitnah-fitnah. Dan sebagaimana apa yang diperingatkan ahlul ilm, kebanyakan manusia berubah. Kebanyakan manusia mereka yang didapatkan adalah kadhibin. Yang didapatkan adalah kepalsuan-kepalsuan. Wajibatnya ternyata palsu. Mustahabatnya ternyata palsu. Dan Allah sudah mengingatkan sesuatu yang dia dapat dari orang-orang kadhibin adalah kasarabin biqi'atin yaksabuhu dham'an ma'an. Seperti orang lapar, orang haus yang kemudian dia melihat fata morgana. Seakan-akan dia sudah dapat, dia meraih, ketika dia dapatin, dia cari, maka dia tidak dapat apa-apa. Ini tagoyur, ini berubah. Dan ba'du ahlul ilm mengingatkan, terus menerus manusia akan mengalami tagoyur, mengalami perubahan-perubahan di dalam amanah wajibat, amanah mustahabbat. Hatta ahlul ibadah yataghayyarun. Sampai pun orang ahli ibadah bisa berubah. Kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah al-ilmun nafi. Karena itu ahlul ilm yang mereka diberi oleh Allah nikmat al-ilmun nafi, mereka adalah orang yang paling mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Dari sini ayyuhal ikhwah, menunjukkan bahwasanya persoalan nikmat ilmu ini adalah persoalan yang adimah. Dari sini kita harus kembali memahami, mendudukkan persoalan nikmat ilmu bukan persoalan remeh. Dan di antara peringatan yang sangat menunjukkan persoalan ini, ketika nikmat ilmu itu sendiri sebenarnya adalah penjagaan. Ketika nikmat ilmu itu sendiri sebenarnya adalah Allah jaga ilmu itu supaya manusia dengan nikmat ilmu itu terjaga hidayahnya. Tapi di saat yang sama, orang punya nikmat ilmu juga hilang penjagaan. Tidak ada lagi musibah melebihi dari musibah itu. Orang punya nikmat ilmu, tapi dia juga tidak bisa dikecualikan, kena juga fitnah. Dan ini yang diperingatkan oleh Allah dalam banyak ayat. Dan ini menunjukkan ada persoalan sendiri di dalam nikmat ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana kalau hari ini, padahal masa kita hidup ini adalah masa yang sangat jauh. Jauh dari kehidupan ilmu sejak Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, lamma ba'uda al-ahdu. Dan kita adalah berada di masa yang sangat jauh. Tapi kalau hari ini kita berbicara ilmu, dari salah satu sisi makna ilmu, bahkan dari satu sisi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan ilmu, peringatan, dan kami Allah Azza wa Jalla menjaga. Hari ini kita ditunjukkan oleh Allah bahwasanya Allah telah menjaga peringatan itu. Dengan segala fasilitasnya, dengan segala Allah mendatangkan sebab musabab di zaman-zamannya, hari ini kita ditunjukkan ilmu itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita mau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW sangat mudah. Bahkan mungkin lebih mudah
daripada ulama-ulama dulu mengumpulkan hadis. Bahkan hari ini kita ingin mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mudah daripada Imam Bukhari dulu mengumpulkan hadis. Lebih mudah dulu Imam Muslim, Imam Ahmad mengumpulkan hadis. Kalau hari ini kita mau mengumpulkan tafsir-tafsir dari kitab Al-Quran, hari ini bahkan mungkin kita lebih mudah daripada mereka para ulama-ulama dulu ketika meriwayatkan tafsir-tafsir dari kitab Allah Azza wa Jalla. Kalau itu kita hanya melihat dari sisi ilmu itu dijaga oleh Allah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan seringkali manusia tertipu sehingga mereka hanya memaknai cara mereka. Mereka hanya beramal di dalam urusan ilmu seperti yang tadi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang tadi juga dinasihatkan oleh Ustaz Abdurrahman, bahwasanya kita diperintahkan untuk mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas itu, sebatas dia bisa melihat, oh ini loh Al-Quran dijaga oleh Allah, saya dapat. Loh ini loh hadis Nabi dijaga oleh Allah, saya dapat. Apakah itu sebenarnya nikmat ilmu? Kalau tadi kita sudah bicarakan dari awal, tentunya menjadi jelas. Ayo ikhwah, karena itulah banyak sekali peringatan Allah Azza wa Jalla, bukan hanya kita. Sebelum kita, perjalanan nikmat ilmu itu juga mengalami keadaan-keadaan yang sama seperti kita di zaman ini. Apa yang pernah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Lihatlah. Tidaklah mereka itu berpecah belah. Tidaklah mereka ini rusak hidayahnya, agamanya, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Kecuali setelah ilmu datang kepada mereka. Lu juga ilmu datang kepada mereka dan mereka melihat ilmu itu, bahkan mereka pun mengumpulkan ilmu itu, tapi yang terjadi tafarraqu, pecah, rusak. Ternyata nikmat ilmu sendiri juga, kalau sebagian ahlul ilm mengingatkan penjagaan Allah dari fitnah adalah nikmat ilmu, ternyata orang yang punya nikmat ilmu juga sama terkena sunnah yang Allah telah tetapkan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Juga difitnah oleh Allah Azza wa Jalla, dan nanti Allah akan pisah mana orang-orang yang mereka alladziina shadaqu, orang-orang yang mereka benar mendapatkan nikmat ilmu, mana orang-orang yang mereka kadzibin, mana yang mereka adalah orang-orang yang dusta di dalam nikmat ilmu. Buktinya Allah tunjukkan ayat-ayat yang banyak. Dari sejak Bani Israel, terus perjalanan ilmu itu dari sejak para nabi-nabi sebelumnya diabadikan oleh Allah. Wa ma tafarraqu. Terjadinya kerusakan-kerusakan. Itu bukan karena mereka tidak dapat ilmu. Dari sekedar itu ilmu. Allah sudah mengingatkan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Tetapi di sana ada persoalan. Bagian bainahum. Apa yang merusak itu? Apa yang menjadikan ternyata nikmat ilmu yang harusnya menjadi penjagaan ternyata juga terkena bencana? Yang diperingatkan oleh Allah adalah bagian bainahum. Ternyata dia tidak bisa membawa amanah ilmu dengan benar. Di saat dia membawa amanah ilmu, dia adalah orang yang tidak pantas membawa amanah ilmu. Kenapa? Bagian bainahum, karena ternyata mereka adalah orang-orang yang itiba'ul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang itu menunjukkan
Al-ilmu hujjatun alaihim. Ilmu itu menjadi dalil untuk menjadi kebinasaannya mereka. Maka disinilah ayyuhal ikhwah persoalan yang penting. Sehingga wasilah-wasilah ilmu yang mulia yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Seperti contohnya yang tadi dicontohkan Ustaz Abdurrahman. Fadlus sabak. Kemudian as-sanad minad din. Sekalipun kadangkala kita bertemu dengan keutamaannya pendahulu kita di dalam ilmu. Sehingga salah satu faedah yang tadi diperingatkan Ustaz Abdurrahman adalah uluwus sanad. Itu adalah salah satu jalan yang Allah berikan sebagai penjagaan nikmat ilmu. Salah satunya adalah kalau kita diberi keutamaan bertemu dengan sumbernya ilmu yang paling tinggi. Itu yang diistilahkan dengan uluwus sanad. Atau terjaganya sanad kita. Ini wasilah ilmu. Tapi tidak henti-hentinya. Nikmat ilmu tetap sebagaimana nikmat yang di situ tidak bisa dipisahkan dari seluruh nikmat-nikmat qalbiyah, dari seluruh nikmat hidayah, akan dipisah oleh Allah bainas shadiqin wal kadibin dengan fitnah. Karena itulah ayyuhal ikhwah, ketika Allah menyebut nikmat ilmu benar-benar menjadi nikmat, ketika Allah menyebut nikmat ilmu memang menjadi nilai nikmat dan tidak membawa kepada wa ma tafarraqu, tidak membawa kepada kerusakan-kerusakan, jelas. Ternyata dari sekian orang yang punya ilmu, dari sekian orang yang punya sanad, dari sekian orang yang mungkin punya uluwus sanad, juga dipisah oleh Allah Azza wa Jalla. Juga dipisah oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya bukankah kita sering mendengar ada muridnya Syekh Albani yang masih istiqamah, ada muridnya Syekh Albani yang taghayyur, ada muridnya Syekh bin Baz yang masih baik, masih istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah, ada muridnya Syekh bin Baz yang sudah taghayyur, ada muridnya Syekh Muqbil, muridnya Syekh Utsaimin yang masih baik, masih lurus, ada yang pernah berguru sama mereka kemudian juga berubah. Dan dari sini ayyuhal ikhwah, ternyata persoalannya bukan cuma sekedar itu saja. Maka dari sini kita memahami, menjadi nyata bahwasanya nikmat ilmu ini adalah nikmat yang adimah. Persoalannya begitu besar. Orang untuk mendapatkan nikmat ilmu ternyata persoalannya begitu besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan nikmat ilmu itu, Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu. Berarti kembalinya kepada siapa? Allah. Allahu a'lamu. Allah Maha tahu haitsu yaj'alu risalatah. Bagaimana Allah menjadikan risalahnya. Karena itu kalau kita kembali kepada ayat-ayat ijtabahu, ternyata Allah memilih. Allah Maha tahu ketika Allah memilih Nabi kita Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya. Kenapa tidak dipilih yang ini, yang ini, yang ini, yang ini? Allah Maha tahu ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat radhiyallahu dipilih oleh Allah. Kenapa tidak yang lain? Dan ternyata ketika mereka membawa amanah ilmu, khair, baik, dan memberi kebaikan kepada manusia yang banyak. Allah Maha tahu ketika Allah memindah ilmu dari Bani Israel kepada orang Arab. Ketika itu Bani Israel protes. Tidaklah dendamnya Yahudi kepada muslimin kecuali karena ilmu kenabian dipindah. Yang berabad-abad itu dimiliki oleh mereka. Kemudian terakhir dipindah oleh Allah dari keturunannya Ismail. Itu yang menjadikan orang Yahudi dendam. Sehingga ketika orang Yahudi datang bertemu dengan Rasul kita Muhammad SAW,
dekat, tanya, bahkan mencari cap kenabian. Orang Yahudi datang, bahkan dilihat mana cap kenabiannya. Begitu dia lihat, ini betul nabi, tapi setelah ini saya akan memusuhi engkau. Allah Maha tahu. Haitsu yaj'alu risalatah. Dan pasti punya perbedaan yang jauh sekali. Orang Yahudi yang meskipun punya riwayat, orang Yahudi meskipun punya sanad-sanad sampai kepada para nabi-nabi yang banyak. Bahkan apa yang terjadi pada kaum muslimin, mereka yang kemudian mengalami kerusakan-kerusakan di dalam agama, di dalam hidayah, kalau kita bicarakan, mereka juga baca hadis, mereka juga baca ayat, mereka juga meriwayatkan dari imam-imam. Allah Maha tahu siapa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pasti perbedaan yang jelas adalah yang sana bukan orang soleh, yang sini jadi orang soleh. Yang sana adalah mufsid, yang sini muslih. Yang sana tidak istiqamah dan Allah akan tunjukkan di saat wafatnya, dan yang sini akan ditolong oleh Allah di saat wafatnya. Maka dari situ ayolah ikhwah, mengingatkan kepada kita menjadi jawaban kalau tadi dicontohkan oleh Ustadz Abdurrahman, bolak-baliknya sekelas Rasul, sekelas Nabi, sekelas ulama, sudah seperti itu alimnya, masih bolak-balik di dalam ilmu, tidak ada lain adalah untuk meraih penjagaan yang sebenarnya di dalam ilmu. Sehingga Imam Ahmad sering kali lari-lari di jalan, membawa kolam, membawa pena, padahal kelasnya sudah imam. Kemudian ditanya oleh masyarakat yang bertemu dengan Imam Ahmad, ila mata ya Aba Abdillah, sampai kapan kamu akan terus menerus begitu? Ilal makbarah, sampai saya masuk kubur. Dan Allah buktikan di zaman fitnah kubra, fitnah besar yang merusak akidah kaum muslimin, hatta para ahlul ilm, para ulama, kebanyakan mereka sudah taqiyah. Imam Ahmad diberi kekuatan oleh Allah, penjagaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk istiqomah, untuk menjaga nikmat ilmu. Ya. Ayo ikhwah, dari sini kita memahami dengan benar ya, hakikat daripada nikmat ilmu yang dimaksudkan, sehingga kita menjadi nyata. Kenapa kita terus menerus harus senantiasa kembali kepada nikmat ilmu yang nafi'? Dan ini adalah faidah yang insya Allah menjadi muqaddimah kita pada kajian kita, untuk kita harus kembali punya zat, untuk kita harus kembali punya bekal yang benar, sehingga kita itu pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Pantas kita ini akan dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang diberi nikmat al-ilmu nafi'. Dan ini berarti kembali kepada pribadi-pribadi kita semua. Sebesar apapun wasilah ilmu, sekalipun kita bertetangga dengan Rasul, sanad yang paling tinggi, sekalipun hari-hari di dalam hidup kita ini bertemu dengan Al-Quran, bertemu dengan kitab-kitab para ulama, sebesar apapun wasilah nikmat ilmu yang Allah datangkan kepada kita, begitu kita tidak pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, la yanfa'. Dari situlah sehingga para ulama selalu mengembalikan bekal kita. Kita harus punya bekal yang benar di dalam nikmat ilmu. Dan yang paling tingginya bekal adalah kembali kepada adab ilmu. Kembali kepada adab ilmu yang harus kita miliki. Dan yang paling besarnya adab ilmu yang paling kita miliki adalah adabut talib fi nafsihi. Adab orang yang mencari ilmu pada dirinya sendiri. Apalagi di zaman-zaman kita ini. Kesempurnaan jalan-jalan ilmu, banyak fitnah. Ya. Walaupun antum tadi diceritakan Ustadz Abdurrahman, antum bisa belajar kepada Ustadz Abdurrahman, punya sanad ilmu,
Tapi itu tidak penjagaan secara selama-lamanya. Kalau diri-diri kita ini tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, kita mungkin ngaji sama Ustaz Abdul Rahman seminggu, habis itu kita sakit hati. Selesai sudah. Lisan kita kemudian kita tidak bisa jaga. Itu kembali ke diri kita. Kita mungkin hari ini menghafal ayat, menghafal hadis, dan kita dibimbing benar. Kita tidak tahu rahasia Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi guru kita sakit. Begitu guru kita sakit, terus kita frustrasi, sudah hilang penjagaan Allah. Semua kembali kepada diri kita. Lihatlah sebelum kita tutup majelis kita sebagai mukadimah ini. Ada seorang pemuda di zaman Bani Israel. Bahkan mengawali belajarnya dengan sihir. Dengan sahir, dengan tukang sihir. Dan dia belajar ini resmi, dibiayai oleh negara. Dikasih duit, dikasih biaya. Bahkan ketika dia belajar ini disiapkan menjadi pemimpin bangsa. Di saat yang sama, dia bertemu dengan seorang rahib. Dia bertemu dengan seorang rahib, yang rahib ini juga dalam kisah adalah orang ahli kebenaran yang menjadi fitnah di zaman itu dan hidupnya di gua. Kemudian dia juga belajar sama gua. Coba, ini belajar kepada tukang sihir, belajar kepada rahib. Dan belajar kepada rahib ini sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan negara, dia pasti akan kena bencananya. Tapi lihat kalau hamba ini dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, ya, akhirnya dia dikuatkan oleh Allah, ilmunya rahib dibuang. Seperti itu sulitnya dia belajar dan akhirnya dia ditolong oleh Allah mendapatkan ilmunya. Ilmunya sahir dibuang, ilmunya rahib dia pakai. Sekarang kita kadangkala belajar dengan nyaman, tidak ada yang mengganggu, tapi nggak ditolong oleh Allah punya ilmu. Kadangkala ada orang dikasih kesulitan yang banyak, belajarnya susah, lari ke sana kemari susah. Tapi ditolong oleh Allah punya ilmu. Maka ini kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang-orang yang pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah boleh jadi sanad kita nggak terlalu tinggi. Boleh jadi seperti itu. Ya. Boleh jadi kita tidak punya hafalan yang sangat banyak, tidak menjadi orang cerdas. Mungkin saja. Kalau kita tanya Abu Jahal, ya, dengan Bilal, lebih cerdas mana? Lebih cerdas Abu Jahal jelas. Tapi Allah memilih Bilal. Allah memilih Salman Al-Farisi. Semuanya ini karena Allah tidak memilih sesuatu sebagaimana kita. Ya, pokoknya asal pilih, enggak mungkin. Pasti ada sebab-sebab, pasti ada kaidah-kaidah yang dimana Allah pantas memilih. Sebagaimana ketika Ibnu Mas'ud bercerita, karena hatinya Rasulullah adalah paling baiknya hati manusia. Karena hatinya para sahabat adalah paling baiknya hati manusia setelah hatinya para rasul. Maka ya ikhwah, ini yang dinasihatkan oleh Allah, fatazawwadu. Berbekalah. Ya, bangun bekal yang benar di dalam kita mencari jalan kebaikan kita. Dan ini insya Allah mukadimah kita pada subuh hari ini untuk kita akan masuk kepada faidah adabut talib fi nafsihi. Bagaimana seorang pencari kebenaran, pencari ilmu, dia punya adab untuk dirinya sendiri sehingga dia pantas dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga pantas dipilih oleh Allah untuk mendapatkan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang tadi kita nasihatkan adalah kembali kepada persoalan ini semua. Begitu kita punya adab yang baik, punya jiwa yang baik pada diri kita sendiri. Apalagi di zaman fitnah ini, hanya kekuatan kita adalah orang yang pantas dipilih oleh Allah apa tidak, itu yang akan menjadikan ditolong oleh Allah. Antum belajar sunnah, punya guru langsung sunnah. Saya belajar sunnah, punya perjalanan ilmu. Guru-guru saya dulu tidak langsung mengajarkan sunnah,
karena mereka belum bertemu sunnah sebagaimana sekarang ini. Tapi ketika Allah memberikan taufik, memberikan penjagaan, memberikan pertolongan, walaupun berbagai macam fitnah, sampai hari ini Allah alhamdulillah masih memberikan pertolongan. Tapi berapa banyak orang yang sudah ketemu guru sunnah, setelah itu jadi orang rusak. Ketemu ulama-ulama sunnah, setelah itu jadi orang menyimpang. Maka jagalah kepada diri-diri kita sendiri. Kuatkan bekal kita sebagai orang-orang yang pantas dipilih oleh Allah, untuk kita menjadi orang yang sebagaimana kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ayolah ikhwah, ini insyaallah mukadimah kita pada subuh yang mubarakah ini, dan semoga kita bisa lanjutkan sambil kita mengatur persiapan kita di kelanjutan daurah ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sekitar jam 9. Insyaallah begitu saja. Kita lanjutkan sekitar jam 9 biar sekalian juga persiapannya, alat-alatnya yang mungkin bisa diperbaiki dulu. Waktu saya kembalikan kepada beliau Ustaz Abdurrahman. Tafadhal. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.